Peristiwa Wali Kota Risma bersimpuh di kaki dokter terjadi saat pertemuan Risma dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Jawa Timur. Saat itu dokter mengeluh banyak rumah sakit di Surabaya penuh karena pasien corona. IDI juga menuding banyak warga Surabaya yang tidak patuh protokol COVID. Mendengar ini, Risma langsung bersimpuh di kaki dokter dan meminta maaf. Ada apa dengan Risma? Mari saya tanyakan langsung dari Balai Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya Ibu Tri Risma hari ini. Selamat malam Bu Risma. Selamat malam Mbak. Apa kabar Bu, sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Saya sebelum mau nanya, tapi saya harus bilang, Ibu langsing banget sekarang. Kurus jauh banget sekarang, kurusan. Iya. Bu, semua staf saya kurus. Iya. Jadi ngikutin wali kotanya ya. Kalau wali kotanya kurusan, jadi stafnya harus ikut kurusan ya. Enggak, saya juga nggak ngira bisa kurus kok. Yang penting sehat Bu Risma. Ibu, saya mau langsung ke pertanyaan yang banyak sekali menjadi pertanyaan publik, yaitu hari Senin lalu ketika Ibu bertemu dengan para dokter, Ibu langsung bersimpuh begitu, minta maaf. Banyak yang mengatakan, oh minta maaf karena tidak mampu mengelola Surabaya, ada yang begini. Saya mau langsung dengar jawaban dari Ibu Risma. Kenapa, apa yang terjadi dan mengapa harus bersimpuh? Jadi saat itu kan beliaunya menyampaikan bahwa ada masalah begitu, seperti rumah sakit penuh dan sebagainya. Padahal rumah sakit di depan Pak Dokter ini mungkin kalau naik mobil ya 5 menit, 10 menit, 5 sampai 10 menit itu kosong. Saya sudah menyiapkan kurang lebih 200 bed yang sampai hingga hari ini itu belum ditempati. Kemudian kita juga setiap hari mendata rumah sakit yang lain itu masih banyak yang kosong. Tapi kemudian kenapa dikatakan penuh gitu? Nah, beliau nyampaikan bahwa kita nggak bisa merujuk. Lah kami sebetulnya punya lawan COVID 2020 yang Surabaya Go ID yang sebetulnya pengaduan bisa di situ, termasuk 112. Pasti kami kemudian bisa antar karena kami menyiapkan 24 jam ambulans, kurang lebih ada 18 ambulans itu yang untuk menjemput pasien selama 24 jam kalau membutuhkan rumah sakit begitu. Nah, informasi ini nggak pernah kami terima. Kemudian saat itu beliau menuding bahwa staf saya tidak bisa komunikasi atau koordinasi. Padahal setiap hari saya membaca sendiri laporan berapa rumah sakit kosong, informasinya dari mana, kemudian bagaimana kondisi rumah sakit. Itu selalu saya dapatkan informasi setiap hari. Bagi saya adalah jenderal perangnya di kota Surabaya. Saya bertanggung jawab memang. Orang mau nyampaikan apapun bahwa saya memang yang bertanggung jawab. Kalau menyalahkan staf saya tidak terima karena jenderal yang bertanggung jawab, saya yang bertanggung jawab. Bukan staf saya kalau sudah keluar. Entah saya di dalam mau maki-maki, mau apa di dalam, itu urusan saya dengan staf saya. Tapi begitu keluar itu adalah tanggung jawab saya. Ibu merasa itu tanggung jawab Ibu. Jadi Ibu tidak mau. Tanggung jawab saya. Ya Bu, karena gini, karena ada kalimat Ibu, kalau Bapak menyalahkan kami nggak terima, kami nggak bisa masuk di sana, maksudnya di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kami rumah sakit yang lain bisa. Memang Ibu merasa ada tone atau ada bahasa yang menyalahkan Bu Risma? Iya, beliaunya nuding gitu, nuding staf saya. Terus terang Mbak Rosi, kami juga sering memberikan awalnya memberikan bantuan APD ditolak 2 kali. Kemudian kami juga ngecek apa masalahnya. Bahkan kemarin ada para
tenaga medis ada yang terpapar, kami ke sana nunggu sampai 4 jam. Staf saya perintahkan ke sana nunggu sampai 4 jam. Baru kami diterima. Nah kemudian kita minta laporannya siapa saja, karena kan itu harus di tracing. Karena kalau nggak di tracing kan mungkin si pasien mengerti mengisolasi diri, tapi kan orang lain tidak bisa. Contohnya misalkan ada satu keluarga itu 3 orang putranya kena, bapak ibunya kena. Yang saya urusi kalau keluarganya kena, dia bisa membayar rumah sakit. Yang saya urusi adalah pembantunya dan kemudian asisten rumah tangganya dan sopirnya. Kemana mereka berobat? Jadi saya harus cari sampai kita ketemu alamatnya. Bu, di kelurahan camat yang satu nyampaikan rumahnya di sini, camat yang itu nyampaikan di sini. Nah kita cari orang itu tersebut sehingga kita bisa ketemu. Karena kan juga kasihan meskipun dia hanya seorang sopir, tapi dia juga punya keluarga yang harus kami juga rawat gitu. Jadi akhirnya kita cari, saya ketemu alhamdulillah dalam waktu seminggu saya bisa ketemu dengan beliaunya dan kita bisa bertemu dengan beliaunya, kemudian keluarganya kita lakukan rapid test dan swab. Itu kemudian kita bisa selesaikan. Nah seperti itu Mbak Rosi. Jadi artinya saya tidak bisa hanya melihat seseorang ini, tapi saya melihat bagaimana dia pergi kemana saja kah selama 14 hari itu. Kami harus tahu. Nah itu kami tanyakan baru sekitar 1 minggu atau 10 hari baru kami dijawab siapa-siapanya. Jadi terus terang saya memang mempunyai masalah ada apa, saya juga nggak tahu. Saya tidak pernah, saya coba hilangkan perasaan saya itu tidak boleh. Sebagai pemimpin saya tidak boleh dendam, sebagai pemimpin saya tidak boleh sakit hati. Saat kemudian saya dibutuhkan meskipun saya sakit hati, saya harus menghilangkan sakit hati. Karena tidak boleh, karena itu adalah kewajiban saya yang saya akan pertanggungjawaban nanti di depan Tuhan. Saya tidak mau saya kemudian saat menghadap Tuhan, saya dimintai pertanggungjawaban saya tidak bisa menjawab. Saya tidak mau itu. Ya Bu, begini Bu, jadi kalau saya mencoba memahami apa yang Ibu rasakan, jadi pada waktu pertemuan dengan para dokter itu, para dokter mengatakan sudah tenaga kami sudah sangat berkurang, peralatan juga kurang, kamar juga kurang. Ibu merasa bahwa loh selama ini nggak pernah dikasih tahu juga, padahal Ibu mau membantu. Ibu faktanya ingin memberikan APD ke Rumah Sakit Dr. Sutomo juga tidak diterima begitu. Ditolak. Yeah. Jadi Ibu merasa bahwa betul. selama ini ada keluhan soal rumah sakit di Surabaya, tapi Ibu sendiri merasa ingin membantu juga ditolak. Ibu merasa betul. Disinilah Ibu katakan bahwa Ibu diboykot. Saya tidak sampaikan itu, saya sampaikan bahwa ini ada ketidakfairan. Kan tidak bisa kemudian staf saya yang disalahkan. Karena saya tahu persis bahwa kejadiannya seperti itu. Yang kedua pun sebetulnya staf saya sudah tidak mau. Saya ngomong kita tidak boleh begini. Tolong, bahkan saat itu tidak diambil kita antar. Saya suruh ngantar saat itu. Saya suruh ngantar, kita tidak boleh. Kalau nanti ditolak ya sudah, tidak apa-apa gitu. Tapi bahwa kita tidak boleh kemudian dengan alasan yang pertama ditolak, kemudian yang kedua kita tidak boleh. Nanti kalau ada apa-apa kita salah. Namanya juga saya kasih bantuan ya. Staf saya iya, saya suruhlah ngantar. Ya mungkin saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas saya memang sakit Mbak jadi pemimpin itu. Di mana Bu? Sakit sekali. Apa saya ingin Ibu mengatakan saya mau ngomong ke semua orang, mau ngomong ini soal ini, saya diperlakukan tidak adil, saya mau ngomong ke semua orang. Ibu mau ngomong di Rosi? Iya, seringkali kami terus terang diberitakan, jadi terus terang capek ngurusi pasien itu capek, makanya saya dengan seluruh staf saya tuh semuanya turun berat badannya.
Bukan itu yang saya sampaikan, tapi kemudian kami harus menyelesaikan masalah-masalah yang sebetulnya tidak kami lakukan. Contohnya misalkan kami dituduh membawa 38 pasien. Bagaimana mungkin Mbak, ambulans saya 17 tadi, 17, 16, 17 untuk nangani TGC. Kemudian kalau kami 38, berarti saya harus pakai ambulans itu 2 kali mengantar. Kalau pakai 17 ambulans semua, tapi itu enggak mungkin karena kita juga nolong kecelakaan, kita juga nolong ibu melahirkan dan sebagainya. Enggak mungkin kita pakai 17. Nah, ternyata kita punya data benar bahwa selama 2 hari yang disebutkan kami membawa pasien 38 COVID yang katanya kami telantarkan, itu di data kami tidak ada karena semua sistem di Surabaya itu pakai elektronik. Kami menggunakan sistem elektronik, jadi begitu sopir atau dokter itu masuk jebret pintu, itu sudah